Halo hai sahabat UB TV di rumah. Senang sekali rasanya saya Aurel Queen bertemu kembali dalam program Here I Am. Seperti biasanya, kita akan ngobrol seputar hal yang inspiratif dan tentunya mengedukasi sahabat UB TV di rumah. Gimana keseruannya? Langsung aja, ini dia. Kali ini telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, yaitu ada Kak Fikra selaku owner Hamparan Rintik. Halo Aurel, pagi. Pagi, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Aurel? Puji Tuhan baik. Nah, kali ini kita mau kepoin nih seputar Hamparan Rintik. Dan tentunya itu bisa kita dapatkan hanya bersama Kak Fikra ya. Dan sebagai owner tentunya kita bakal ngobrolin banyak hal nantinya. Tapi sebelumnya di awal-awal ini aku mau tanya nih soal background kakak sebagai fashion designer juga ya. Iya, kalau bisa dibilang ini fashion designer Kota Malang nih. Amin, ya kan. Amin. Background memulai sebagai designer itu seperti apa sih Kak fashion designer itu? Sebenarnya kalau dibilang Fikra fashion designer belum ya, masih proses lah ya. Tapi kalau udah dibilang banyak karya seperti ini kayaknya udah pantas lah ya. Jadi gini, awalnya dulu sebenarnya saya kuliahnya jurusan hukum. Wow, tapi berhenti di tengah jalan karena nggak kuat. Nggak passion atau gimana nggak kuat? Mungkin nggak passion ya. Karena kalau jurusan hukum itu kan banyak banget hal yang perlu dihafalin dan itu aku nggak kuat. Akhirnya berhenti tengah jalan dan memberanikan diri izin ke orang tua untuk mau memulai bisnis sendiri. Jadi awal mulanya itu karena kayaknya passion nih di fashion designer gitu ya? Karena dari kecil sukanya gambar, habis itu di rumah kebetulan ada konveksi juga, jadi akhirnya dari situlah memulai banyak hal dan bikin sampai akhirnya jadi sebuah bisnis sampai sekarang. Berarti kalau misalnya mulai karir untuk Hamparan Rintik ini sendiri mulai dari kapan sih? 2017. Jadi awalnya kita mainnya di printing, hijab begitu, cuma scrap aja. Tapi karena proses bikin printing itu ternyata cukup mahal, print satu kainnya mahal. Jadi akhirnya beralih ke yang konvensional, bikin batik dan shibori atau ikat celup. Kalau misalnya terkait ini kan passion gitu ya, passionnya ini itu ketahuan mulai suka dengan desain gitu itu mulai kapan sih Kak? Dari kapan ya? TK kali ya? Dari TK. Berarti sebelum mau masuk jurusan hukum juga sebenarnya passionnya di sudah mau jurusan gitu. Ngambil jurusan desain, cuma waktu itu orang tua sempat bingung mau jadi apa. Gitu. Jadi akhirnya ada stigma yang begitu lah ya. Akhirnya milih jurusan hukum tapi ya ternyata nggak kuat juga di tengah jalan. Semester 12 berhenti. Semester 12 berhenti. Itu sekitar. Lama ya. Kalau misalnya soal fashion sendiri itu pernah sekolah nggak sih Kak? Kalau sekolah enggak, aku nggak pernah sekolah yang formal begitu. Cuma memang karena dari kecil di rumah ada konveksi dan sudah berkecimpung dengan jahit dan lain sebagainya itu jadi mungkin dari situ memulai jadi suka dan di rumah juga sering bantu orang tua untuk bikin desainnya, kan di rumah ada konveksinya kaos. Gitu, memang ada usaha background usaha di kaos gitu ya. Gitu. I see. Kalau ngomongin soal nama Hamparan Rintik, penasaran nih, itu awal mulanya itu kenapa sih ingin namanya Hamparan Rintik gitu loh? Kenapa namanya Hamparan Rintik? Sejarahnya mungkin bisa cerita kali ya. Oke. Jadi banyak yang bilang katanya Hamparan Rintik tuh namanya kayak sendu-sendu gimana gitu. Padahal sebenarnya gitu ya kan? Sebenarnya nggak juga. Jadi Hamparan Rintik itu ambil dari kata batik. Batik itu kan artinya babaran titik, kumpulan titik. Nah, akhirnya aku cari sinonimnya babaran, hamparan, titik jadi rintik gitu. Akhirnya bentuk namanya Hamparan Rintik. Ngomongin soal berarti basicnya batik gitu ya. Apakah kan kita tahu ya batik itu kan jenisnya banyak. Apakah Hamparan Rintik ini hanya spesifik satu batik, jenis batik atau gimana sih Kak? Kalau batik itu kan secara garis besar ada dua, ada yang tulis, ada yang cap. Kalau Fikra sendiri lebih banyak bikin bentuknya yang tulis dan tidak selalu menggunakan canting tapi bisa pakai kuas gitu. Plus teknik lain yang sering kita pakai adalah shibori atau ikat celup.
Oke, ngomongin soal perjalanan karir nih, dari 2017 ya, bisa cerita sedikit nggak sih terkait lika-liku selama menjalankan usaha Hamparan Rintik ini Kak Fikra? Lika-likunya senangnya adalah pertama akhirnya berani memutuskan itu tadi ya, Iya. berhenti kuliah, berhenti kerja, memulai bisnis itu hal yang besar buat aku. Challenge banget ya? Challenge banget, Ya. sampai demam juga, sampai sempat sakit. Oh gitu ya? Sampai akhirnya putus juga. Nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas yang itu. Ini pribadi banget jadi ya? Habis itu memulai itu ya awalnya dari pelatihan dari Dinas Koperasi, kita ikut pelatihan dari itu, terus memulai sendiri, mencoba sendiri, bikin komunitas sampai sekarang. Susahnya adalah ternyata prosesnya panjang dan banyak banget yang harus dipelajarin. Akhirnya di situ aku merasa 12 semester kuliah yang kemarin itu SD, SMP, SMA pun kayaknya nggak cukup. Banyak hal yang harus perlu dipelajarin lagi, gitu sih. Nah, kayaknya masih penasaran, tapi ini sebelum kita ke segmen berikutnya ada satu pertanyaan lagi nih. Perubahan apa sih yang dirasakan kakak selaku owner ya, selaku owner Hamparan Rintik di masa pandemi untuk menjalankan usaha gitu loh? Perubahannya omset turun jelas. Oke. Soalnya kan kita jualan bukan cuma jual kain sama bajunya aja, tapi kita jual dengan bikin kelas, bikin workshop. Itu banyak yang cancel tiba-tiba karena tidak tahu ditunda sampai kapan. Akhirnya kita diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Tapi dari situ kita bikin jasa baru, yaitu jasa peminjaman kain untuk sesi foto prewedding. Foto prewedding. Apakah hanya menerima foto prewedding atau Enggak dong. banyak juga? Kalau yang masih single juga boleh. Oke, oke. Dan sepertinya ini akan terus dijalankan ya, maksudnya Ya, usaha harus. ini akan semakin berkembang. Harus dong, kalau nggak ya? gitu nggak makan nanti. Oke, ini sepertinya udah agak privasi, ini harus diomongin di belakang layar ya kan. Nah, kayaknya kita masih ingin mengulik nih terkait Hamparan Rintik. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Here I Am. Balik lagi dalam program Here I Am, masih bersama Mas Fikro selaku owner dari Hamparan Rintik. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin seputar backgroundnya, dasar-dasarnya nih, kali ini kita agak lebih masuk ke arah dalam gitu ya. Oke, siap. Percakapan yang mendalam. Ya, dan aku masih penasaran sih terkait ini, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu satu hal. Apa itu? Kalau misalnya Kak Fikro sendiri selaku owner Hamparan Rintik itu ya, punya desain tertentu nggak sih fokusnya? Aku ingin desain daripada usahaku ini seperti ini gitu, pakem gitu, atau gimana sih? Boleh cerita nggak sih ke sahabat BTV? Oke, sahabat BTV, jadi gini nih, Hamparan Rintik atau apa sih bedanya sama yang lain? Iya. Bedanya adalah kita pertama hampir selalu bikin produk yang zero waste. Jadi nol limbah. Kalau misalnya kita lihat potongan baju kayak begini ini, kita yang bawahnya ini, yang roknya ini nggak ada sisa potongnya. Karena proses bikin kain ini kan panjang banget ya, mulai dari bikin gambarnya, nyelupnya dan lain sebagainya butuh berhari-hari. Kalau ada dipotong itu sayang banget. Jadi waktu awal memulai bisnis, hal yang aku temukan masalahnya ternyata begini. Kenapa sih batik tulis itu selalu mahal? Iya. Karena satu prosesnya panjang. Akhirnya orang pakai batik yang printing, ya kan? Terus abis itu supaya bisa pakai batik tulis gimana caranya ya? Biar tetap murah, ya jangan terlalu rapat motifnya. I see. Jadi bukan cuma zero waste saja, tapi jangan terlalu rapat motifnya. Ketiga,
bisa direncanakan sebenarnya. For example dari satu baju kayak gini nih, yang butuh motif sebenarnya cuma di sini. Seandainya di sini bawahnya polos, nggak masalah. Nggak kan? masalah, Berarti iya. batik tulisnya cuma di sini doang. Benar. Nggak harus 2 meter dan ini bisa dijual. Berarti membutuhkan cara yang smart juga nih Iya. ya, untuk desainnya sendiri, untuk merancangnya sendiri. Betul. Gitu. Jadi harus direncanakan dan sebenarnya itu tidak susah. Bukan orang punya background desain pun bisa. Misal nih kita mau bikin baju nih, sakunya aja nih yang bikin batik. Iya. Ya udah bikin sakunya aja. Itu kan kecil, Iya. bikinnya cepat. Beli hem jadi, tinggal ditempel, selesai. Selesai. Akhirnya bisa tetap pakai baju batik tulis, pengrajinnya bisa hidup. Habis itu kesan etniknya, kesan handmade-nya tetap dapat. Gitu sih. Baik, untuk konsep ataupun inovasi yang udah pernah dijalankan nih dari Hamparan Rintik itu seperti apa sih, Kak? Inovasinya jadi gini, kalau biasanya teman-teman pengrajin batik itu hanya jual kain meteran saja. Iya. Tapi kalau di Hamparan itu kita bisa begini, kolaborasinya misalnya sama pengrajin tas. Teman-teman pengrajin tas ternyata butuh ukuran kain cuma 20 cm aja. Oke. Kali 20 cm. Oke, produksi Kalian segitu. sediakan? Kalian Karena siap untuk produksi? Bisa bikin segitu aja kecil, boleh. Oke. Tapi jumlah sekian minimal. Oke, berarti by request bisa, tapi Bisa. tergantung kuantitasnya Benar. juga gitu ya. Tapi akhirnya jadinya perputarannya lebih cepatnya begini. Kain biasa 2 meteran kalau standarnya orang Malang 250.000. Iya. Tapi ketika itu dipotong jadi 20 sentian, saat ini ukuran kecil ini 10.000 aja. Yang 2 meter tadi bisa jadi 400.000. Sebenarnya lebih mahal secara keseluruhan, tapi akan jadi lebih murah bagi pengrajin yang butuhnya cuma sedikit. Oke. Aku cuma butuh beli 100.000 aja, boleh nggak? Ya boleh, kenapa enggak? Yang penting kan cuannya dapat. Asik, Gitu. money oriented banget nih ya, namanya juga usaha. Iya harus Gitu dong, harus dong. Idealisnya ada tapi duitnya tetap harus ada. Oke, terkait baju yang aku pakai nih, ini inovasinya atau desainnya itu gimana sih Kak? Boleh cerita nggak sih? Soalnya keren banget gak sih aku? Oh, aduh, Iya. thank you. Jadi baju yang Aurel pakai ini, Iya. yang bagian bawahnya ini motifnya diambil dari kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Blimbing. Asik. Nah, ini kan ada masjid Sabilillahnya, terus ada Kampung Jodipan dan lain I sebagainya see. gitu. Jadi Mengangkat tema ya, daerah juga mengangkat ya. daerah tiap, karena di Malang ini kan tiap kelurahan belum tentu semuanya punya motif batiknya sendiri-sendiri. I see. Ada pemain batiknya banyak, tapi tidak tiap kelurahan punya motif Punya. batik sendiri-sendiri. Nah, ini yang lagi kita bikin selama hampir setahun terakhir ini, sampai ya pokoknya tahun ini kita fokusnya ke arah sana. Kerjasamanya sama teman-teman UB juga loh, Wow. anak-anak seni rupa. Oke. Jadi yang gambar-gambar ini teman-teman seni rupa UB dari UB. Dari UB, keren. Keren kan? Mantap. Tapi kalau tadi kita udah ngomongin soal baju aku, kalau baju kakak sendiri tuh itu gimana tuh? Kalau baju ini, Soalnya motifnya agak beda ya. Kalau iya, yang tadi kan ini kita sebenarnya ngomongin kekayaan dari daerah Malang. Kalau itu sendiri tuh gimana Kak? jadi gini, salah satu cara menghemat itu tadi yang kita pengen biar batik itu bisa lebih murah harganya, bukan cuma diisi full batik, tapi dikombinasi dengan kain-kain yang cuma diikat celup. Kain ikat celup itu kan produksinya lebih cepat. Oke. Kasarnya begini, kain ikat celup tuh diikat-ikat aja, dicelup, dibuka jadi abstrak kan iya, soalnya. iya, Kayak benar. bagiannya bajunya Aurel yang atas, Oke. itu kan cuma dilipat-lipat aja. Habis itu bagian yang kelipatnya ini jadinya warnanya ada putihnya. Sama baju yang aku pakai juga begitu. Same like this juga nggak sih? Ya, kayak begini juga. Jadi Oke. jadi tidak semua di full batik, tapi ada bagian tertentu yang cuma di sibori aja atau diikat celup aja. Nah, seperti yang aku pakai ini, gitu. Oke. Dan konsepnya semua bikinnya baju outer aja. Baju outer. Jadi sesuatu yang dipakai di luar baju yang kita gunakan sehari-hari. Jadi yang di dalam mau pakai kaos, mau pakai hem biasa yang di rumah, nggak masalah. Menarik banget gak sih? Itu bisa dipakai formal dan non formal juga bisa. kan? Dalamnya agak ganti-ganti, luarnya kan bisa ganti-ganti. Bener, dan bisa di mix and match Bener. ke bawahannya juga, mau pakai rok cocok, mau pakai celana celana cocok. cocok gitu ya. Asal jangan nabrak warnanya, itu agak lucu juga sih. Jadi kalau misalnya warna yang seperti ini, emang pakemnya di warna-warna seperti ini gak sih Kak?
Kalau Hamparan Rintik sejauh ini memang lebih banyak keluarin warna biru, warna coklat, kayak gitu-gitu. Tapi kita juga bikin warna merah, kuning juga bikin. Tapi memang mayoritas di biru sama coklat. Karena lebih banyak yang laku di situ. Oke, karena warna-warnanya yang netral. Iya, gitu karena lebih netral juga. Lebih netral dan bisa di mix and match. Bener. Lebih mudah gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke segmen terakhir, Aurel ingin bertanya terkait project yang dijalankan nih. Ada plan nggak sih dari Hamparan Rintik? Oke, aku pengen plan dari projectnya itu seperti ini ke depannya. Ada dong, harus ada. Nah, itu gimana Kak? Bisa? Harus ada. Jadi kenapa tadi ngomongin tentang batik-batik di kelurahan ini, kita kepingin bikin, insya Allah akhir tahun ini bikin pameran namanya Jelang Julang. Oke. Jadi ini adalah pameran untuk memamerkan produk kriya fashion itu tadi, kain-kain ini tadi. Tahun lalu kita udah bikin di Begawan Apartemen gitu di sana. Jadi kita bikin pameran di sana dan tahun ini kita mau bikin lagi. Semoga nanti bisa kerjasama ya. Mantap, ditunggu kerjasamanya, asik. Jangan kemana-mana, sahabat UB TV, karena kita bakal masih kepoin seputar Hamparan Rintik. Stay tune terus di Here I Am. Balik lagi dalam program Here I Am, masih bersama aku Aurel Queen dan bersama Kak Fikro. Kali ini aku masih mau kepoin terkait event tadi nih. Di segmen sebelumnya kita udah cerita-cerita sedikit terkait event yang akan dilaksanakan oleh Hamparan Rintik sendiri. Bisa cerita nggak sih Kak lebih mendalam terkait eventnya gitu? Oke, jadi kita punya pameran namanya Jelang Julang. Jelang itu artinya menyambut, menjelang. Julang itu sesuatu yang tinggi. Jadi harapannya adalah pameran ini akan selalu diadakan tiap tahun untuk menyambut sebuah harapan tinggi buat teman-teman sesama pengrajin. Gitu. Apa yang dipamerkan di sana? Yang dipamerkan di sana adalah ini pameran seni kriya tekstil dan fashion dan sandang dan baju. Jadi seni kriya, pameran seni, tapi yang mengangkat produk-produk kriya kain ini tadi. Baik. Gitu. Kalau untuk kerjasama nih Kak, kerjasama yang pernah dijalankan Hamparan Rintik itu pernah ke siapa saja dan juga mungkin di waktu ke depan plannya pengen kerjasama bareng siapa nih gitu? Kerjasamanya sekarang sama UBTV dong. Oke, asik banget nih. Nah, kerjasamanya sih rata-rata sama teman-teman kampus, sama teman-teman sekolah-sekolah, SMA kayak gitu. Biasanya untuk mereka yang memang mau butuh photoshoot, mau butuh foto buku tahunan, mau butuh kostum untuk tampil untuk teater, untuk nyanyi, untuk kayak begitu-begitulah. Itu biasanya kerjasama. Bentuk kerjasamanya seperti itu ya. Pernah nggak sih Kak bentuk kerjasamanya itu kayak menggait menggait event organizer seperti itu? Pernah. Jadi kita pernah kerjasamanya sama konser gitu. Jadi anak-anak SMA waktu itu yang bikin begitu. Jadi untuk bajunya semua, bajunya plus dekornya. Karena kadang-kadang ternyata pakai bajunya aja, dekornya nggak match, itu juga jadi kurang menarik. Ya, akhirnya bener. kita juga bikin kain-kain tertentu yang memang dipakai untuk bagian belakangnya, untuk backgroundnya, untuk fotonya. Oke. Gitu. Nah kalau tadi kita udah bahas terkait suka duka nih, ya kan di segmen 1 tadi. Ya. Bisa lebih kasih spesifiknya nggak sih? Mungkin sahabat BTV di rumah yang ingin membangun usaha gitu ya kan, pengen tahu nih gitu suka duka yang pernah kakak alami selama menjalankan usaha ini seperti apa gitu. Suka duka yang mungkin bisa jadi sharing buat teman-teman UBTV di rumah. Gini, pertama pokoknya jangan takut mencoba sih sebenarnya. Dulu waktu pertama kali mulai
aku memodelnya itu cuma dari sisa potongan kain spray di rumah. Wow, menarik. Yang kebetulan waktu itu nggak sengaja ditemukan di bawah sofa, jadi aku nyari-nyari kain di rumah aku sing nggak kepake. Oke. Terus izin ke ibu di rumah, mata pakai yuk kainnya. Oke. Tak buat eksperimen, oh ya pakai lah. Dipakai seret-seret bikin, itu pertama kali aku bikin begitu. Oke. Jadi jangan selalu berpikir bahwa modal itu harus uang yang banyak, yang besar. Gitu. Benar, untuk mulai Dikit-dikit, usaha ya. iya. Sekarang kalau seandainya kita di tahun pertama, bikinlah satu produk sebulan. Tapi aku yakin kita bisa bikin lebih dari itu, 3 produk, 5 produk. Tiap 5 produk ini difoto dengan bagus. Itu akan jadi hal yang menarik. Kalau nggak punya duit buat fotonya, kerjasama lagi sama orang. Minta tolong teman-teman yang punya studio foto, minta tolong komunitas fotografi. Mungkin influencer juga. Bener, itu juga bisa terjadi. Kayak misalnya gini deh, Aurel aja. Di Instagram kan pasti butuh nih kebutuhan, aku mau ngupload konten apa nih minggu ini, aku mau ngupload apa. Dan tidak selalu ready bajunya. Bener. Nah, semua orang punya kebutuhan akan hal seperti itu. Itu yang bisa kita tangkap kalau memang kita masih baru memulai usaha untuk bisa kasarnya ngirit dulu deh di awal. Sekaligus juga ngebantu orang promosi juga. Plus ya pokoknya cari hal yang bisa saling menguntungkan. Bener, harus bersimbiosis mutualisme. Betul gitu ya sekali. kan. Bener banget Gitu. nih. Ngomongin soal kerjasama dan mungkin banyak juga pihak di luar sana atau sahabat BTV yang ingin nih, aku pengen cari baju yang kayak gitu tuh, pengen desain yang seperti itu tuh, pengen photoshoot yang menggunakan baju dari Hamparan Rintik gitu. Itu bisa lewat apa sih Kak dihubunginya, atau mungkin bisa kasih promosi tipis-tipis nih ke sahabat BTV nih? Makasih udah dikasih kesempatan promo ya. Jadi pertama bisa langsung direct message aja, langsung DM di Instagramnya @hamparanrintik. Nanti kita bisa diskusi, kalau sudah oke bisa ketemu. Ketemuan, nanti setelah ketemuan kita bisa ngobrolin konsepnya. Entah nanti konsepnya dalam bentuk mau dibeli bajunya, atau mau cuma disewa aja, atau bahkan minta sponsorship, nggak masalah. Nah nanti pokoknya kita akan sama-sama berhitung, oh nanti ongkos produksinya sekian nih. Kalau konsepnya mau dibeli ya sudah, berarti ya kita langsung terbuka, ini harganya sekian. Kalau mau disewa ya berarti sekitar 1/3 dari itu. Gitu. Kalau misalnya konsepnya sponsorship, oke, kita bisa kasih gratis atau kasih diskon yang besar, tapi kita dapatnya seperti apa itu bisa dikomunikasikan. Intinya balik lagi ya, akan harus saling menguntungkan. Saling menguntungkan, tetap. Bener banget. Nah, kalau misalnya mau kepo nih, langsung datang ke store-nya, ke tempatnya, workshopnya gitu. Workshop gimana sih Kak? kita ada di daerah Mulyorejo, Jalan Budi Utomo nomor 52. Di sana boleh datang ke sana, tapi janjian dulu. DM dulu aja ke Instagram. Kalau memang mau belajarnya misal di rumah atau di sekolah masing-masing, kita bisa datang ke sana. Pokoknya tadi janjian dulu, karena kan butuh di prepare gitu. Baik, terakhir nih, pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa untuk berani memulai menjalankan usahanya itu seperti apa sih Kak? Berani memulai menjalankan usaha dimulai dari apa yang kita bisa. Fikro bisanya di desainnya, mantep. Jadi memulai dari desainnya. Siapa yang jahit? Orang. Siapa yang ngebatik? Orang lain. Siapa yang jadi fotografer dan lain sebagainya itu orang lain. Karena Fikro nggak bisa handle itu. Nah kalau sahabat BTV di rumah bisanya dari ngitung duitnya, ya mulai dari berhitungnya dulu, bikin strategi. Bisa dari apapun itu ya jadi dimulai dulu. Karena dari situ kita bisa menemukan orang lain yang bisa bantu kita. Asik banget tuh. Jadi sahabat BTV, reminder ya, diingat nih, ini keren banget nih pesan-pesannya nih. Jadi harus mulai dengan keberaniannya. Betul, Hamparan Rintik dimulai dari 1 titik membentuk 1.000.000 mimpi. Wow, keren banget, close statement yang sangat luar biasa dari Kak Fikro selaku owner dari Hamparan Rintik. Aduh, nggak kerasa ya sahabat UBTV di rumah, kita udah menemani sahabat UBTV selama setengah jam, yaitu 30 menit. Terus saksikan Here I Am, program dari BTV, aktif dan kreatif. Dan sebelum itu aku ingin menyampaikan terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya Kak Fikro, udah berbagi banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman kepada sahabat UBTV. Tetap saksikan Here I Am di UBTV, aktif dan kreatif. Bye-bye!